Selamat pagi, Salam salam sehat. sehat, Ya, salam sehat. tetap semangat Pak Desmond ya. Iya, terima Baik. kasih. Pak Desmond, ini BPS, Badan Pusat Statistik NTT ini kemudian mencatat ya, tingkat kemiskinan Ya, menurun di NTT. Ini terjadi sejak kapan nih Pak Desmond? Mungkin bisa diinformasikan. ya, terima kasih pemirsa RRI. Jadi BPS itu merilis angka kemiskinan itu Mm-mm. 2 kali setahun ya. Dua kali Jadi setahun. Heeh. bulan Maret dan bulan September. Oke. Dan sumber datanya ini adalah berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan pada bulan September yang lalu. Mhm. Jadi angka kemiskinan di bulan September ini adalah 20,44%, turun dari 20,99% di Mhm. Maret 2021 ya. Jadi dari Maret Mhm. uh, turun dari 20,99 ke 20,44%. Oke. Itu Mhm. kondisi September, kondisi terakhir ya. Oke. Dan ini. Atau Mhm. dia kalau dilihat ininya, jumlah penurunan ininya, Mhm. ada 23 ribuan lah penduduk dari Maret ke September itu penurunan kemiskinannya. Oke, 23 ribuan begitu Pak ya. Dan ini datanya akan diperbarui lagi di tahun 2022 ini pada Maret nanti Pak Desmond begitu ya? Iya, jadi nanti di Maret ini akan ada lagi pendataan Susenas. Jadi Mhm. itu udah tiap tahun kita lakukan gitu ya. Oke, Jadi baik. untuk yang perlu Heeh. saya informasikan untuk September ini adalah itu untuk estimasi level provinsi gitu ya. Level Jadi angka provinsi. kemiskinan untuk level provinsi. Mhm. Oke, apakah ini menyeluruh di NTT ataukah hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja ini terjadi penurunan Pak Desmond? Jadi ini kan angka Provinsi. provinsi ya. Mhm. Jadi dan sampelnya itu adalah dari Mhm. seluruh kabupaten kota gitu ya. Iya. Jadi sampel pendataan itu dari ini adalah gambaran kemiskinan untuk provinsi yang 20,44% tadi. Aha, oke. Eee, ini sejauh mana penurunannya ini Pak Pak Desmond? Dalam artian apakah, eee, data yang dirilis, bahwa ada 23 ribuan sekitar itu ya, kasus penurunan terjadi di NTT ini, apakah ini, paling tinggi terjadi penurunan di NTT ataukah seperti apa ini Pak Desmond, Anda melihatnya? Dari data-data di, tahun-tahun sebelumnya begitu Pak Desmond? Iya, jadi kalau kita lihat misalnya masa pandeminya ya mulai 2020 ya. Jadi Mhm. kalau kita lihat kondisi di Maret 2020 itu kan dia angkanya 20,90%. Mhm. Nah, kemudian di September 2020 itu ada kenaikan sedikit ya. Jadi menjadi 21,21%. Mhm. Kemudian pada tahun 2021 turun gitu ya. Jadi Oke. dari sesudah masa pandemi ada kenaikan sedikit, Mhm. tapi dengan kondisi ekonomi semakin membaik, ya itu Iya. indikator-indikator makro semakin membaik itu menyebabkan ada penurunan kemiskinan gitu. Mhm. Baik, Pak Desmond Anda melihatnya, angka penurunan yang tadi Anda sebutkan ini biasa-biasa saja atau wajar terjadi, sering terjadi peningkatan dan penurunan yang biasa, ataukah penurunan yang cukup signifikan ini untuk tahun, September data September 2021 kemarin itu, Pak? Ya ini ya penurunannya kan ya relatif ini ya, karena kalau kita lihat tren dari 20. 2012 Mhm. Oh ya? itu Mhm. angka kita itu sebetulnya di sekitar 20-an gitu ya. Jadi memang turun tidak terlalu besar gitu ya. Tapi Iya. memang Mhm. tren kemiskinannya ya seperti itu ya penurunannya ya. Jadi Mhm. kita pernah di tahun 2012 itu udah 19,60% ya di Oh ya. tapi begitu di 2015 karena dulu krisis ekonomi Iya, itu naik jadi naik 22. lagi. Jadi sejak itu sebetulnya sejak Maret 2015 itu Mhm. sempat naik kan, habis itu sebetulnya relatif turun-turun terus sampai kondisi sekarang. Oke. Kemudian nanti tadi waktu Mhm. masuk
masa pandemi COVID gitu ya, dari 2019 kemarin itu memang ada kenaikan sedikit gitu. Iya. Mhm. Jadi ada masa COVID ini ada naik sedikit dari sebelum COVID ya 2019 Mhm. itu naik sedikit gitu. Jadi memang penurunannya itu sekitar segitu ya, rata-rata relatif kecil gitu ya, secara nasional juga seperti itu. Iya. Berarti, angka penurunan yang paling besar terjadi itu sampai dengan angka 19 begitu ya? NTT pernah berada di angka 19 begitu ya? Pernah Di dia tahun sebelum masa krisis moneter yang mhm, lalu itu, berarti kenaikan bahan bakar minyak 2014 kan ya? itu. Sekitar 2014 begitu Pak Desmond ya? Ya di 2014 ya. Oke, baik mungkin bisa deskripsikan ini, dijelaskan ya, kategori miskin ini menurut BPS ini seperti apa nih? Jadi BPS itu mengukur kemiskinan itu sebetulnya adalah Mhm, dilihat dari kebutuhan dasar ya. Jadi pendekatannya adalah kebutuhan dasar gitu ya, mhm, yaitu makanan dan makanan gitu ya. Jadi sebelum dihitung berapa orang miskin sebetulnya BPS itu menghitung garis kemiskinan makanan dulu ya yang mhm, disetarakan dengan 2.100 kilokalori gitu ya. Kemudian ada juga garis kemiskinan bukan makanan. mhm, Nah, kemudian dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan nanti diperolehlah garis kemiskinan gitu ya. Jadi garis kemiskinan itu adalah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan makanan. Yang kalau kita lihat di September 2021 ini garis kemiskinan kita itu adalah 37.606 rupiah per kapita per orang per bulan gitu ya. mhm. Jadi orang yang ada di bawah garis kemiskinan inilah yang disebut dengan penduduk miskin gitu ya. Jadi kalau pengeluaran untuk per kapitanya di bawah 437.606 per kapita per bulan itu, Mhm, ya itu yang masuk jadi orang yang dikategorikan sebagai miskin gitu ya. Ya seperti itu. oke, baik. Kira-kira program apa nih yang boleh, dibilang ya ini mampu turunkan, kasus kemiskinan di NTT, Pak, menurut Anda? Menurut catatan BPS? Ya sebetulnya kan orang miskin ini kan sebetulnya dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya ya seperti tadi Mhm, saya sampaikan terkait dengan makanan makanan. dan bukan makanan. Jadi sebetulnya ya mendorong masyarakat itu punya pendapatan gitu sehingga dia bisa uh, berbelanja gitu untuk kebutuhan sehari-harinya gitu sehingga dia nanti konsumsi yang dia keluarkan itu bisa terpenuhi dari pendapatan dia gitu. Jadi mendorong sih sebetulnya untuk bagaimana penduduk itu meningkat Bisa pendapatannya mandiri gitu begitu sehingga ya? dia bisa konsumsi Mhm, ya. oke. Baik, Pak Desmond terima kasih untuk informasinya pagi hari ini bersama RRIND. Selamat pagi, selamat menjalankan Iya, aktivitasnya kembali. Salam sehat, salam tangguh Pak Desmond. iya terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Desmond Sinurat, Koordinator Fungsi Sosial BPS NTT baru saja bersama RRI terkait dengan BPS ini kemudian mengeluarkan data begitu ya bahwa NTT terjadi penurunan tingkat kemiskinan pendengar ya dan saat ini sudah di angka 20,24 tadi disampaikan oleh Pak Desmond.